Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Jutasari dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro Lampung. Yang saya hormati Bapak Dr. Mispani MPDI selaku Rektor IAIM NU Metro Lampung. Yang saya hormati Bapak Ikhwan Aziz Ki MPDI selaku Kepala Prodi PAI. Yang saya hormati Ibu Masruratul Mahmudah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah materi PAI. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas berkat rahmat dan hidayahnya, kita semua masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Sehingga pada hari ini kita masih bisa belajar dan menuntut ilmu, serta mengamalkan kebaikan-kebaikan. Selanjutnya, sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya di akhirat kelak. Semoga kita semua diberi kemudahan dalam menuntut ilmu, dan semoga dengan ilmu ini bisa membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Video ini saya buat sebagai tugas ujian tengah semester dari mata kuliah materi PAI oleh dosen pengampu Ibu Masruratul Mahmudah MPDI. Melalui video ini, saya ingin memaparkan mengenai pendidikan agama Islam dan akhlak. Pendidikan agama Islam dan akhlak ini sangat amat penting, dan keduanya harus dipelajari dengan baik, sehingga tercipta generasi penerus bangsa yang memiliki akhlak yang baik dan berpendidikan. Selanjutnya, topik bahasan yang pertama yaitu tentang pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam yaitu upaya untuk membimbing manusia mencapai puncak kehidupan manusia yang berkualitas, menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan agama bukan hanya mengajarkan pengetahuan tentang agama, akan tetapi bagaimana membentuk kepribadian siswa agar memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat dan kehidupannya, serta senantiasa dihiasi dengan akhlak yang mulia dimanapun mereka berada dan dalam posisi apapun mereka bekerja. Dengan demikian, materi pendidikan agama Islam sangat diperlukan di suatu lembaga pendidikan. Dan kita harus mempelajari ilmu agama itu bukan hanya sekedar dasar-dasarnya saja, tapi juga harus mendalaminya dan mengembangkan metode-metode pembelajaran agar dapat memperluas pemahaman untuk peserta didik mengenai ajaran-ajaran agamanya, supaya dapat mendorong mereka untuk dapat mengamalkan sekaligus dapat membentuk akhlak dan kepribadiannya. Selanjutnya, yaitu ada tantangan dalam pendidikan agama Islam. Tantangan apakah itu? Yang pertama, yaitu bagaimana kita bisa mengimplementasikan pendidikan agama Islam, di mana pada zaman yang sekarang ini kita sangat sulit untuk bisa mengamalkan atau mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari. Lalu kemudian tentang mengajarkan pengetahuan mengenai agama. Nah, ini sangat penting dalam lembaga pendidikan, di mana kita biasanya hanya mengajarkan pengetahuannya saja, tapi kita juga perlu untuk mendalaminya. Sebenarnya apa saja pengetahuan tentang agama itu?
gitu. Dan kemudian kita bisa memberikan suatu pengajaran yang efektif kepada peserta didik. Lalu, bagaimana kita bisa mengarahkan peserta didik agar memiliki kualitas iman, takwa, dan akhlak mulia? Tentu ini sangat sulit, karena terkadang kita sebagai guru atau teladan yang baik kurang mampu atau dinilai masih belum bisa memberikan contoh yang baik bagaimana cara mengarahkan peserta didik. Tapi di sini kita harus berusaha semaksimal mungkin agar peserta didik bisa memiliki kualitas iman, takwa, dan akhlak yang mulia. Lalu selanjutnya yaitu problematika pendidikan agama Islam di masa pandemi. Di sini saya merangkum beberapa problematika, faktor-faktor yang ada di masa pandemi ini. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari keluarga sendiri, yaitu orang tua. Faktor ini meliputi pendidikan dan kesibukan orang tua. Lalu kemudian yang kedua, faktor eksternal. Faktor ini adalah faktor atau hal-hal yang muncul dan berasal dari sebuah rumah tangga. Kemudian faktor eksternal ini ada lagi faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini biasanya seorang peserta didik itu menerima rangsangan dan pengaruh dari dunia luar lebih aktif gitu. Jadi mereka bisa menerima rangsangan dari manapun tanpa bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Kemudian faktor yang terakhir yaitu faktor teknologi atau media massa. Sebagai seorang anak milenial, tentunya kita harus mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman. Terlebih lagi saat pandemi COVID-19 saat sekarang, tentunya anak harus dihadapkan dengan media sosial, serta belajar melalui media seperti WhatsApp, Classroom, Zoom, dan lain sebagainya. Sebagai orang tua, kita tidak boleh lepas tangan dan diharapkan orang tua mampu memberikan pengawasan selama anak belajar dalam menggunakan media sosial. Pendidikan agama Islam secara jarak jauh tidak akan dapat penuhi dengan sepenuhnya, meskipun pandemi telah usai. Hal ini disebabkan ketidakefektifan para peserta didik ketika melaksanakan proses pembelajaran. Selain itu, banyaknya peserta didik hanya disuruh menulis pelajaran, mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Namun, semua itu tidak ada jaminan apakah peserta didik paham atau tidak. Kemudian, yang ketiga yaitu mengenai akhlak. Akhlak adalah budi pekerti atau kelakuan. Dengan adanya akhlak, manusia dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Berdasarkan istilahnya, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam diri seseorang yang keluar dengan mudahnya tanpa adanya pemikiran atau paksaan. Akhlak ini menekankan pada pembiasaan untuk melaksanakan akhlak terpuji dan menjauhi akhlak tercela. Nah, kita harus mengetahui apa itu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Terdapat di pembagian akhlak. Ada akhlak baik atau terpuji al-hamidah dan akhlak buruk atau tercela az-zamimah. Di sini saya tuliskan hanya beberapa poin, selebihnya bisa kita lihat dari kehidupan kita sehari-hari. Seperti pada akhlak baik ini, yang pertama adalah jujur, yang kedua berperilaku baik, ketiga malu, keempat rendah hati, kelima murah hati, keenam sabar, dan masih banyak lagi. Kemudian akhlak buruk atau tercela, az-zamimah, yang pertama yaitu mencuri atau yang mengambil yang bukan haknya. Kedua, iri hati, ketiga bergosip, keempat membunuh, kelima segala bentuk tindakan yang tercela dan merugikan orang lain atau makhluk lain.
Pembiasaan akhlak baik atau akhlak terpuji ini harus kita tanamkan pada peserta didik. Kita harus bisa mengarahkan kemana peserta didik ini akan membentuk karakternya, apakah dia akan menjadi seorang yang baik atau tidak. Nah, dengan arahan yang kita berikan itu, kemungkinan besar si anak dapat menangkap bahwa kita telah memberi contoh yang baik. Sehingga dengan begitu anak bisa tertanam dalam dirinya bahwa dia harus memiliki akhlak yang baik. Lalu yang keempat adalah ruang lingkup akhlak dalam Islam. Di sini saya membaginya menjadi 3 ya. Karena dalam Islam itu akhlak dijabarkan dalam 3 ruang lingkup. Yang pertama yaitu akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban manusia terhadap Allah pada garis besarnya ada 2, yaitu mentauhidkannya dan beribadah kepadanya. Kemudian yang kedua, akhlak sebagai orang tua. Kewajiban sebagai orang tua adalah memberi nama yang baik, menyembelih hewan akikah hari ke-7 dari kelahirannya, menghitankannya, memberi kasih sayang, memberi nafkah, memberi pendidikan, dan menikahkannya dengan pasangan yang baik setelah dewasa. Kemudian, yang ketiga, akhlak terhadap sesama manusia. Kualitas keimanan seseorang dinilai agar manusia selalu memelihara dan mengembangkan hubungan baik antara sesama manusia, termasuk dengan tetangga. Kemudian pembahasan yang kelima yaitu pembahasan inti antara pendidikan dan akhlak. Masuknya ide-ide pembaruan pemikiran ke Indonesia pada awal abad ke-20 yang dibawa oleh para pelajar Islam Indonesia yang pulang dari Timur Tengah, yakni timbulnya dinamika dan perubahan pada lembaga pendidikan Islam. Pola pesantren modern telah mengkombinasikan pengetahuan agama dan umum dalam kurikulumnya, serta sistem pembelajarannya telah mengikuti sistem pembelajaran modern. Selama ini, lembaga pendidikan seolah bukan lagi merupakan tempat peserta didik melatih diri untuk berbuat berdasarkan budi pekerti luhur, moral, dan akhlak mulia. Dalam sebuah lembaga pendidikan, dalam praktiknya perlu memperhatikan aspek penting seperti afeksi dan psikomotorik yang sangat penting dalam pembentukan akhlak, moral, budi pekerti, atau singkatnya watak dan karakter yang baik. Pendidikan dan akhlak, keduanya sangat penting dan tidak dapat dipisahkan. Seorang manusia harus mendapatkan hak pendidikannya dan hak untuk memperoleh ilmu agama yang baik, terutama akhlak. Hal terpenting yang tidak boleh dilupakan adalah tetap mengedepankan perintah dan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang yang berpendidikan dan berakhlak baik, tentu dia tidak akan melanggar apa yang dilarang olehnya. Mengenai generasi muda dan perubahan. Harapan dan cita-cita kita semua tentu sama, ingin membawa perubahan yang baik dan generasi baru yang memiliki akhlak mulia serta berpendidikan. Untuk mewujudkan itu semua, kita harus mulai dari diri sendiri, mulai dari mempelajari ilmu agama dengan baik, mengamalkannya, dan mengajarkannya pada generasi penerus bangsa, supaya tercipta generasi muda yang membawa perubahan. Membangun mentalitas moral dan etika atau lebih tegas lagi karakter serta didik memang tidak mudah. Namun harus segera disadari, keberhasilan mendidik dan membentuk akhlak, moral, budi pekerti atau karakter peserta didik merupakan langkah paling fundamental dan dasariah untuk membentuk karakter bangsa. Begitu banyak masalah-masalah yang terjadi di lembaga pendidikan, terutama pendidikan agama Islam. Di antaranya seperti banyaknya hafalan,
guru banyak menuntut nilai, para peserta didik sulit untuk mencari contoh teladan yang baik, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, mata pelajaran seperti akidah akhlak salah satunya, itu adalah mata pelajaran pendidikan agama Islam yang digunakan sebagai wahana pemberian pengetahuan, bimbingan, dan pengembangan kepada siswa agar dapat memahami, meyakini, dan menghayati kebenaran ajaran Islam, serta bersedia mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, cukup sekian dari saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini dapat berguna, bermanfaat untuk kalian yang mencari referensi mengenai pendidikan agama Islam dan akhlak. Dan semoga bisa bermanfaat untuk para peserta didik yang mungkin sedang bingung bagaimana mengarahkan tentang ilmu agama, terutama akhlak di dalam dunia pendidikan. Kami berharap dengan video ini bisa dipahami dengan baik dan kita semua bisa bersama-sama menanamkan karakter baik ke dalam jiwa peserta didik, supaya kita semua bisa menciptakan generasi penerus bangsa yang memiliki akhlakul karimah atau akhlak yang baik. Oke, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Saya masih dalam fase belajar menuju kesempurnaan, jadi saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.